Deng. Bener, oi. Bab 511 Perilaku Ji-Fei yang tidak biasa. Kita berangkat kerja, kenapa kita tidak diperbolehkan masuk? Bukakan pintunya untukku, atau pimpinan perusahaan akan memecatmu. Aduh, kenapa kamu masih memukuli orang? Pintu masuk seluruh grup Li baru menjadi berantakan, sama semaraknya dengan membeli sayuran di pasar basah. Tang Haiyang sedang duduk di dalam mobil di kejauhan, melihat segala sesuatu di depannya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Saya sangat puas dengan semua yang diatur Wulong agar dilakukan orang-orang yang jauh melebihi ekspektasi saya. Dia juga mengambil beberapa foto dan video dan mengirimkannya ke Zhou Fenghua. Zhou Fenghua juga sama senangnya setelah melihatnya. Saudara Tang, hari ini kita menutup grup Li baru. Drama macam apa ini? Xiao Cui bertanya dengan nada menjilat dari samping. Tang Haiyang mengangkat tangannya dan menyentuh wajahnya yang sakit. Apa pedulinya mereka dengan apa yang mereka lakukan? Lakukan saja apa yang mereka minta dari kita. Tang Haiyang sendiri tidak memahami pengaturan Zhou Fenghua, tapi dia pandai melakukannya sekarang. Bagaimanapun, selama dia tidak membuatnya marah, semuanya bisa dikatakan dan dilakukan dengan mudah. Ji-Fei mengemudi di tengah jalan ketika ponsel Li Ruoxi berdering. Dia melihat panggilan Jing Jing dan dengan cepat menjawabnya. Ketua, ini tidak baik. Penjaga keamanan di pintu masuk perusahaan tidak mengizinkan karyawan masuk ke perusahaan. Ada konflik. Suara cemas dan tangisan Jing Jing terdengar dari ujung telepon yang lain. Li Ruoxi terkejut dan menatap Ji-Fei. Apa yang harus saya lakukan? Panggil polisi, hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa kita putuskan. Li Ruoxi mengangguk cepat. Katakan pada semua orang untuk tidak berkonflik. Saya akan memanggil polisi sekarang. Setelah segera menutup telepon, Li Ruoxi hendak memanggil polisi. Namun, tangan Ji-Fei langsung meraih tangan Li Ruoxi yang memegang telepon. Apa yang ingin kamu lakukan? Ji-Fei bertanya sambil tersenyum. Li Ruoxi terkejut. Bukankah kamu memintaku untuk memanggil polisi? Puff, sayang. Kamu terlihat manis sekali jika menurutiku. Kamu, menjijikkan. Li Ruoxi tidak menyangka Ji-Fei sedang ingin menggodanya saat ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dan memarahinya. Ji-Fei tidak marah. Telepon Julie dan minta dia datang. Sekarang aku punya alasan. Apakah kamu mengatur ini? Li Ruoxi memandang Ji-Fei dan bertanya. Ji-Fei menggelengkan kepalanya. Aku masih memikirkan bagaimana mengaturnya. Tapi sekarang pihak lain telah membuat pengaturannya. Bukankah itu bagus? Li Ruoxi merasa perkataan Ji-Fei penuh makna. Namun dia tidak bertanya dan langsung menelepon Julie. Setelah mendengarnya, Julie langsung setuju untuk bergegas ke grup Li baru. Li Ruoxi menutup telepon dan Ji-Fei melaju menuju grup Li yang baru. 10 menit kemudian, mobil Ji-Fei diparkir di jalan diagonal di seberang pintu masuk grup Li baru. Li Ruoxi mengira Ji-Fei tidak mengemudi karena nyaman untuk parkir, jadi dia sengaja berhenti di sini, membuka pintu mobil dan keluar. Ji-Fei mengulurkan tangan dan meraih lengannya. Apa yang kamu lakukan? Perusahaan menjadi kacau balau, bukankah perlu ditangani dulu? Wajah Li Ruoxi penuh kejutan. Tidak, biarkan mereka membuat masalah. Semakin keras masalahnya, semakin baik. Setelah Ji-Fei selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Yao Guangbiao. Kakak Ji, bisakah kita mengambil tindakan sekarang? Rebut kembali perusahaan keamanan Bameng, lalu kumpulkan orang-orang dan tunggu kabar saya. Jernih, setelah Yao Guangbiao selesai berbicara,
dia segera memimpin Tai Xiong Tiehan dan yang lainnya ke perusahaan keamanan Bameng. Operasi mereka berjalan sangat lancar. Masyarakat yang menahan nafas langsung menundukkan orang-orang yang ditinggalkan oleh perusahaan keamanan Wanseng. Mereka kemudian menelepon polisi dan meminta polisi untuk membawa mereka pergi. Itu dilakukan dengan sangat indah, bahkan Tang Haiyang tidak menerima pesannya. Di sisi ini, Ji Fei dan Li Ruoxi tidak pernah datang. Ning Jing sedang berkoordinasi dengan penjaga keamanan di tempat kejadian. Semua orang menjadi semakin bersemangat saat mereka berbicara. Ada beberapa konflik selama periode tersebut, dan seseorang dipukuli juga menamparkan 2 kali di mulutnya. Li Ruoxi tampak tertekan dan cemas, tapi Ji Fei menolak untuk bergerak. Saat ini, Julie pergi ke perusahaan dan melihat pemandangan ini. Meskipun dia sudah siap secara mental, dia tetap terkejut. Adegannya terlalu besar, adegannya terlalu kacau. Dia segera memanggil Li Ruoxi menjawab dan menyuruh Julie keluar dari mobil dan menghentikannya. Julie tidak mengerti, tapi dia patuh dan keluar dari mobil. Semuanya hentikan. Dia berteriak keras kepada kerumunan yang berisik, dan pemandangan itu langsung menjadi sunyi. Semua karyawan perusahaan mengetahui tentang kerjasama antara grup Li Baru dan grup Aili, dan mengetahui tentang identitas Julie. Ada kejutan di mata mereka, dan mereka bahkan kecewa karena Li Ruoxi tidak pernah datang. Nona Julie, tolong bantu secepatnya. Beberapa karyawan yang dipukuli berteriak dengan ekspresi sedih di wajah mereka. Meskipun Julie tahu bahwa dia dan Ji Fei sedang berakting, dia menjadi marah ketika melihat adegan ini. Siapa kamu? Kamu memukuli karyawanku dengan begitu kejam. Sekarang dia memiliki 5% saham. Dia dianggap sebagai pemilik perusahaan, jadi dia berteriak keras-keras. Karyawanmu? Siapa kamu? Kami tidak mengenalmu. Wu Long berkata langsung sambil mendengus dingin. Kamu dipecat. Julie menunjuk Wu Long. Wu Long mengerutkan bibirnya. Kenapa? Apakah karena kamu orang asing? Karena kamu begitu kasar? Wajahnya penuh cemoohan dan hinaan, tanpa rasa hormat apapun, yang membuat Julie semakin marah. Perusahaan ini sedang kacau. Terlalu kacau, saya ingin menarik modal saya. Julie berteriak dengan marah dan memanggil Zhao Yuntian. Ketika Zhao Yuntian mendengar berita itu, dia langsung terkejut. Dia segera menelepon Su Yunfeng dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk menanganinya. Saya menelepon Ji Fei dan Li Ruoxi dalam perjalanan, tetapi tidak satu pun dari mereka menjawab. Zhao Yuntian sangat khawatir. Karyawan di lokasi melihat bahwa Julie sangat perhatian dan memiliki rasa keadilan, dan Li Ruoxi memberitahu Jing Jing bahwa dia akan segera datang. Tetapi dia belum tiba, dan mereka diliputi amarah. Dalam waktu 10 menit, lokasi kejadian dikepung oleh mobil polisi. Lokasi kejadian sempat sepi. Namun setelah diselidiki ternyata ada konflik antara security perusahaan dengan karyawan. Pihak security mengklaim itu adalah latihan. Polisi benar-benar bingung dan tidak punya pilihan selain menelepon Li Ruoxi. Setelah Li Ruoxi menjawab telepon, dia memandang Ji Fei, apa yang harus kita lakukan? Kamu siap untuk menampilkan pertunjukan yang hebat? Ji Fei menunjukkan senyum jahat di bibirnya. Aku akan bekerja sama denganmu, kamu yang memimpin. Li Ruoxi tidak tahu apa pengaturan Ji Fei, jadi dia berinisiatif untuk mengatakannya. Oke, ketika suara Ji Fei turun, dia langsung memeluk Li Ruoxi, mencium mulutnya dengan cemberut, dan mulai menyentuh tangannya dengan sangat tidak jujur. Li Ruoxi tidak menyangka Ji Fei tiba-tiba bertingkah seperti ini. Dia berteriak ketakutan dan wajah cantiknya langsung memerah. Ji Fei tidak berhenti. Pakaian Li Ruoxi berantakan.
dan seluruh tubuhnya bahkan mulai terasa lemas. Dia akhirnya tersesat dalam ciuman Ji Fei. Ji Fei tidak melepaskannya sampai panggilan kedua datang. Ji Fei, kamu gila? Li Ruoxi memarahi dengan marah dan buru-buru mengatur pakaiannya, terlalu malu untuk menjawab telepon. Setelah buru-buru turun dari mobil, masih ada rona merah di pipinya, yang jelas bekas-bekas bermesraan. Aku sangat membenci Ji Fei di dalam hatiku, sehingga aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan untuk melakukan hal seperti itu saat ini. Kau tahu, tadi malam aku berbaring telanjang di pelukannya tanpa menyentuh diriku sendiri, dan sekarang. Abnormal, dua kata ini terus bergema di benaknya. Ji Fei menjilat bibirnya dan membuka pintu mobil lalu keluar dari mobil. Namun, dia berjalan menuju mobil Tang Haiyang yang diparkir di seberang perusahaan. Bab 512 kesempatan kita untuk memanen kota Ninghai telah tiba. Xiao Cui melihat ke kaca spion. Tang, kakak Tang, Ji. Mengapa kamu begitu cemas? Apakah kamu akan menjadi begitu cemas di saat kritis? Tang Haiyang meraung dengan marah. Dia sangat menikmati menontonnya dan sangat bahagia, tetapi dia sangat tidak senang ketika tiba-tiba disela. Tidak, kakak Tang, Ji Fei ada di sini. Butuh banyak usaha bagi Xiao Cui untuk mengucapkan kata-kata selanjutnya. Ah, kamu, apa yang kamu katakan, di mana dia? Tang Haiyang berteriak dan hendak menyalakan mobil. Namun klik, pintu pengemudi Tang Haiyang mengeluarkan suara robek, dan kemudian dia melihat pintu itu dirobek oleh Ji Fei seperti kelopak bunga. Tangan Tang Haiyang yang dia ulurkan untuk menyalakan api berhenti di udara dan tidak bergerak. Dia menatap ke depan. Meskipun dia bisa merasakan pesan kuat Ji Fei di sebelah tubuhnya, dia tidak memiliki keberanian untuk melihat ke atas. Hampir kehabisan akal, apa yang sedang dilakukan perusahaan keamanan Wan Shengmu? Ji Fei bertanya sambil tersenyum. Tang Haiyang gemetar dan membuka mulutnya 2 kali, tetapi tidak berani berbicara. Kamu tidak mau bicara? Kalau begitu ayo kita pergi dan bicara di tempat kejadian. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia langsung menjambak rambut Tang Haiyang dan mencabutnya dengan paksa. Aduh, Tang Haiyang menjerit melengking dan memutar tubuhnya langsung ke arah Ji Fei. Semuanya, turun ke sini. Ji Fei memandang beberapa orang lainnya dan berteriak. Xiao Cui dan yang lainnya sangat ketakutan hingga kaki mereka gemetar. Mereka keluar dari mobil dengan gemetar, dan mata mereka tertuju pada wajah Ji Fei, yang penuh belas kasihan. Ayo pergi. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menarik rambut Tang Haiyang dan berjalan menuju pintu grup Li baru. Tang Haiyang mencondongkan tubuh ke samping, menundukkan kepalanya, sesekali terhuyung, dan sesekali mengeluarkan jeritan kesakitan yang menyedihkan, seperti seekor anjing. Saat ini, Li Ruoxi telah tiba di depan pintu grup Li yang baru. Semua orang melihat wajah cantiknya memerah. Dia terlihat sangat cemas, dan pakaiannya bahkan sedikit berantakan. Kemarahan di hati mereka mereda. Wulong, kenapa kamu tidak mengizinkan karyawan masuk? Li Ruoxi mencoba yang terbaik untuk menenangkan amarah yang disebabkan oleh rayuan Ji Fei dan berteriak dengan tegas. Pak Li, kami akan melakukan latihan hari ini, tapi mereka tidak mau bekerja sama bahkan berkonflik dengan kami. Jadi mereka tidak diperbolehkan masuk. Wulong melihat wajahnya seperti, saya tidak bersalah dan merekalah yang bersalah. Karyawan di lokasi sangat marah dan memandang Li Ruoxi, menunggunya membantu mencari keadilan. Li Ruoxi tidak bisa berkata-kata. Saat dia hendak berbicara, suara Ji Fei terdengar. Bagaimana kalau kamu memberiku latihan diserang oleh seseorang di perusahaan? Ah,
Tang Haiyang menjerit menyedihkan, dan dia merasa seluruh kulit kepalanya mati rasa dan dia kehilangan kesadaran. Saudara Tang, Dokter Tang, Tuan Tang, ada seruan di tempat kejadian. Polisi pun kaget saat melihat kejadian tersebut. Akan terlalu kejam untuk memulainya, bukan? Tang Haiyang, beritahu aku apa yang terjadi. Ji Fei bertanya dengan dingin. Meskipun Tang Haiyang sangat kesakitan, dia mengertakkan gigi berpikir bahwa polisi ada di sini dan nyawanya tidak akan dalam bahaya. Saya mengarahkan latihan keamanan perusahaan. Anda memukuli seseorang dengan kejam. Polisi, cepat tangkap dia. Menjerit, sangat sedih dan marah. Mata polisi itu tiba-tiba tertuju pada Ji Fei. Matanya penuh peringatan. Ji Fei melirik Julie, yang langsung mengerti dan marah. Ji Fei, apakah kita akan bertemu lagi? Kamu pria yang kasar dan biadab. Kemarin kamu memukuli anak buahku dan teman-temanku di bar. Kamu masih melakukannya hari ini. Kerjasamaku dengan grup Li baru kamu hilang. Li Ruoxi, aku ingin membatalkan kerjasamaku denganmu. Banyak orang di tempat kejadian terkejut dan melihat ke arah Ji Fei. Mengapa mereka putus setelah hanya bekerja bersama? Ji Fei mencibir, aku tidak memintamu untuk bekerja sama. Jika kamu tidak bekerja sama, keluarlah. Patah, dia mengangkat tangannya dan menamparkan Tang Haiyang. Brengsek, kamu benar-benar mengganggu kebaikan istriku dan aku. Tahukah kamu bahwa hal itu mempengaruhi rencana kita untuk memiliki anak? Patah, Ji Fei menamparnya lagi, terlihat sangat marah. Dahi, semua orang di tempat kejadian terkejut. Saat berikutnya, dia melihat wajah Li Ruoxi yang masih merah dan pakaiannya yang berantakan, dan tiba-tiba teringat mengapa dia berjanji untuk segera tiba tetapi tidak pernah tiba. Julie tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi amarahnya muncul di dalam hatinya. Li Ruoxi, grup Aili kami tidak akan lagi bekerja sama dengan grup Li baru Anda. Manajemen perusahaan Anda kacau, satpam dan karyawan perusahaan bisa berkonflik dan tidak diperbolehkan bekerja. Kamu bahkan punya waktu luang untuk bermain-main dengan suamimu ketika perusahaan sedang menghadapi masalah. Kamu tidak peduli dengan hidup atau mati karyawan perusahaan. Aku tidak akan bekerja sama dengan orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Zhao Yuntian tiba tepat pada waktunya dan mendengar dengan jelas. Melihat Ji Fei dan Li Ruoxi, mereka juga sangat terkejut. Tuan Li, apakah itu benar? Beberapa karyawan yang dipukuli memandang Li Ruoxi dengan mata kecewa. Li Ruoxi bingung sekarang. Dia tidak tahu Ji Fei akan mengatakan hal seperti itu. Dan dia tahu Ji Fei punya rencana. Tapi dia tidak bisa berbicara omong kosong sekarang. Wajahnya menjadi lebih merah, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ji Fei berjalan mendekat, langsung memeluk Li Ruoxi, dan menatap ke arah semua orang. Bukankah normal jika sepasang suami istri melakukan sesuatu? Jika ada di antara kalian yang tidak melakukannya sendiri, silakan berdiri dan beritahu saya. Percaya diri dan nyatakan secara dominan, Dahi. Semua orang merasa pandangan hidup mereka akan hancur. Apakah ini masih sama Kakak Ji? Kenapa kamu tiba-tiba berubah? Memikirkan kekayaan grup Li baru saat ini, banyak orang memahami. Ji Fei dan Li Ruoxi telah berubah, mereka yang dipukuli merasa patah hati. Ji Fei mengabaikan semua orang dan memandang Julie, tidak apa-apa jika kamu tidak mau bekerja sama. Perusahaan kami tidak akan mengembalikan 20 miliar kamu. Kenapa kamu tidak membayarnya kembali? Teriak Julie dengan sengaja. Kaulah yang berinisiatif merobek kontrak kerjasama sekarang, kenapa aku harus mengembalikannya? Wajah Julie penuh amarah. Ketua Zhao, apa yang harus kita lakukan mengenai masalah ini? Nadanya tajam dan dipaksakan. Wali kota Zhao mengerutkan kening. Ji Fei,
Tidak bisakah masalah ini dibicarakan? Dia merasa dia juga tidak bisa memahaminya sekarang. Diskusikan, ya, beli sisa 95% saham perusahaan kita seharga 380 miliar, tidak kurang 1 sen pun. Ledakan, kata-kata Ji Fei lebih kuat dari bom atom dan langsung mengejutkan semua orang. 38 miliar, ini terlalu berlebihan. Bukankah ini terlalu menakutkan? Meskipun Julie sudah siap secara mental, mau tak mau dia menggoyangkan tubuhnya. Jangan berpikir itu terlalu banyak. Gunung Phoenix bernilai 50 miliar. Institut Kesejahteraan Anak bernilai 100 miliar. Tanah di zona pengembangan dan uang untuk mengakuisisi Baihua Group semuanya ditandai dengan jelas. Anda yang memutuskan apakah akan membelinya atau tidak. Ji Fei memandang Julie, sepertinya dia tidak ingin membelinya. Julie kini perlahan-lahan memahami tujuan Ji Fei. Akan menjadi realistis jika penampilannya terus berlanjut seperti ini. Bahkan dia, salah satu anggota biro, akan menanggapinya dengan serius. Dalam hatinya, dia semakin mengagumi tata letak Ji Fei. Saya menelepon untuk menanyakan apakah saya ingin membelinya. Julie segera pergi ke mobil untuk menelepon. Setelah melakukan panggilan, Manisius tercengang saat mendengarnya. Tapi ketika dia mendengar harganya, dia tidak yakin. Tunggu teleponku. Manisius segera menelepon Zhou Fenghua. Setelah Zhou Fenghua mendengarkan, dia terdiam selama setengah menit dan tiba-tiba tertawa. Manisius, kesempatan kita untuk memanen kota Ninghai telah tiba. Bersambung.